Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai prediksi SNBT Matematika tahun 2024. Dan kita akan melaju ke soal nomor 2 ya. Sebelumnya kita sudah membahas soal yang pertama. Jadi soal ini tuh dari tryout nasional SNBT masuk PTN gitu ya tahun 2023 dari websitenya masuk PTN. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya ke soal nomor 2. Oke, mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 8 kurang 2 E kuadrat lebih besar dari akar 8 min 2 E kuadrat plus 2 adalah. Oke, mungkin sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih nilai mutlak itu. Jadi intinya nilai mutlak itu secara sederhana adalah nilai yang selalu memiliki tanda positif gitu ya. Jadi apapun kondisinya, apapun tandanya di dalamnya, dia pasti keluarannya adalah positif. Misalkan minus nilai mutlak dari minus 5 adalah 5 gitu ya. Nilai mutlak dari minus 10 adalah 10. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Nilai mutlak dari 15 adalah 15. Tetap ya tandanya. Jadi ini yang dimaksud dengan nilai mutlak ya. Dia selalu menghasilkan suatu bilangan yang positif. Oke, mungkin itu penjelasan sederhananya teman-teman. Jadi secara definisi mungkin saya akan jabarkan. Misalkan ada suatu nilai X. Nah ini X nya itu bisa apa aja tadi, ada 5, negatif 5, negatif 10, 0 dan sebagainya. Yang penting yang jelas dia itu ada bilangan real gitu teman-teman ya. Dia akan bernilai positif pasti. Jadi kalau X nya itu jadi nilai mutlak ini adalah X nilainya ya, jika X nya itu positif gitu teman-teman ya, dan nilainya negatif X jika X nya itu kurang dari 0, dan nilainya 0 jika X nya sama dengan 0 ya. Nah ini kenapa ada negatif nih. Nah ini sebenarnya negatif ini sebenarnya hasilnya tetap positif teman-teman. Jadi kan di sini kan nilai mutlak X. Yang ini jelas ya positif karena nilainya positif. Nah ini kenapa negatif ya, karena negatif X. Yang ini X-nya itu negatif teman-teman. Misalkan pilih aja X-nya itu adalah negatif 2. Ya negatif 2 kan, negatif 2 kan kurang dari 0 kan ya, sesuai dengan yang ini. Masukin ke X yang ini berarti negatif dari negatif 2 sama dengan 2. Nah ini tetap positif teman-teman ya. Jadi ya nilai mutlak itu adalah suatu nilai yang selalu bernilai positif dan 0 ya. Ini ada nolnya dan 0 nih, atau 0 gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti itu adalah penjelasan singkat dari nilai mutlak gitu ya. Oke, soalnya adalah kembali ke soal. Nilai mutlak dari 8 min 2 X pangkat 2 lebih besar dari akar 8 min 2 X kuadrat plus 2. Oke, nilai mutlak dari 8 kurang 2 X kuadrat lebih besar dari akar 8 kurang 2 X kuadrat ya, ditambah 2. Oke, ini di sini teman-teman kuncinya ya. Di sini ada sebuah nilai mutlak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Ya, selalu positif. Nah, di sini di 8 kurang 2 X kuadrat ini memiliki dua keluaran atau memiliki dua nilai ya teman-teman. Sesuai dengan definisi tadi bahwa 8 minus 2 X kuadrat itu memiliki dua keluaran. Keluaran yang pertama dia itu positif ya, keluaran yang kedua adalah negatif dari dalamnya gitu ya. Nah kan ini kan sama aja, ini kan kayak
X secara utuh ya. Ini tuh adalah X secara utuh. So definisi tadi ya, kan nilai mutlak X itu sama dengan X untuk X lebih besar dari 0 dan negatif X untuk X yang kurang dari 0. Jadi secara utuh ini adalah sebuah nilai X dalam definisi gitu ya. Oke, berarti kita punya dua nilai ya teman-teman, dua bentuk lebih tepatnya ya. Nah ini untuk nilai berapa aja dia positif ya teman-teman, dan untuk berapa aja nilai yang ini negatif, supaya pas dikalikan dengan negatif dia tetap nilainya positif. Jadi kan kita nggak melenceng ya dengan definisi nilai mutlak tadi, bahwa nilai mutlak itu adalah selalu positif. Oke, berarti agar 8 kurangi 2x kuadrat itu positif, berarti kan positif itu adalah lebih besar dari 0 ya, atau kita pakai sama dengan juga gak apa-apa ya, gak masalah, karena sama dengan lebih besar sama dengan itu artinya salah satu gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah belajar logika matematika, mungkin akan tahu ya kalau misalkan benar atau salah itu selalu benar. Saya akan mencoba untuk mengeluarkan ininya. Kita bagi dengan 2 ya. Berarti 4 dikurangi x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan 2 kurang x dan 2 plus x lebih besar sama dengan 0. Nah ini menggunakan garis real ya, itu kita bisa buat menjadi pembuat 0. Jadi 2 kurang x ini sama dengan 0, x nya sama dengan 2. Satu lagi yang ini 2 tambah x sama dengan 0, maka x nya adalah minus 2 ya. Nah ini ada dua nilai teman-teman untuk x nya, ada negatif 2 dan 2. Nah di garis real seperti yang kita udah melalui ya, yang SD itu, kalau yang negatif itu selalu lebih kiri gitu daripada yang positif gitu ya. Maka di sini negatif 2, di sini 2 misalkan ya. Nah habis itu kita coba untuk uji teman-teman ya, kepositifan atau kenegatifannya, karena di sini selalu nilainya positif atau 0 ya. Nah teman-teman bebas mau coba berapapun, yang jelas ada batas-batasan di sini ya, di garis real ini. Misalkan teman-teman mau coba yang kiri dulu teman-teman ya. Nah berarti yang di kiri negatif 2 itu berapa aja? Ada negatif 3, negatif 4. Nah bebas teman-teman mau coba berapa aja. Misalkan saya coba negatif 3 ya, yang paling kecil, negatif 3. Berarti kita masukin ke yang ini teman-teman ya, sehingga hasilnya adalah 2 dikurang negatif 3, x nya masukin ya, dikali 2 ditambah negatif 3 atau dikurangi 3 ya, sehingga ini hasilnya negatif dengan negatif, ini positif ya. Berarti 2 tambah 3 itu 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Nah teman-teman gak usah menghiraukan nilainya, tapi teman-teman hiraukan, maksudnya pentingkan tanda dari sebuah bilangan itu ya. Nah ini tandanya negatif teman-teman, tapi di pernyataannya dia positif. Nah maka himpunan penyelesaian dari negatif 2 ke kiri ini salah teman-teman ya. Nah coba sekarang yang ini, yang di antara negatif 2 dan 2 ya. Misalkan teman-teman bebas memilih apa aja, negatif 1, 0, 1, tapi saya di sini akan mencoba nilainya 0 ya. Nah kita masukin ke sini ya 0 nya, berarti 2 dikurangi 0 dikali 2 ditambah 0 ya, berarti 2 kali 2 4 ya, positif teman-teman ya, ini positif. Nah berarti ini memenuhi teman-teman ya, karena di pernyataannya ini tandanya positif gitu ya. Nah sekarang kita coba yang akhir itu ya, yang lebih besar dari 2, karena tadi kita sudah mencoba yang di kiri 2 dan di antara negatif 2 dan 2 ya.
Tadi ini udah benar ya. Nah sekarang ini apakah benar lebih besar dari 2? Coba 3 lagi ya teman-teman ya. Masukin ke sini, berarti 2 dikurangi 3 kali 2 ditambah 3. Ini negatif 1, ini 5, berarti negatif 5. Ada tanda negatif, berarti tidak memenuhi ini. Maka himpunan penyelesaiannya itu ada 1 ya ini ya. Berarti negatif 2 kurang dari X kurang dari 2 teman-teman ya. Nah berarti dia itu selalu positif saat bentuknya ini. Nah tadi syaratnya ini kan sesuai dengan nilai mutlak ya. Berarti syarat untuk dia positif dari 8 kurang 2X kuadrat adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah sekarang yang ini supaya dia positif juga ya, supaya dia positif, yang ini supaya dia positif berarti ininya yang dalamnya ini harus negatif ya, karena negatif dikalikan dengan negatif dia akan menghasilkan positif gitu ya. Jadi supaya dia negatif maka kita lakukan lagi dengan cara yang tadi ya, 8 kurangi 2X kuadrat kurang dari 0 supaya dia negatif gitu ya. Sama tadi ini itu akan dihasilkan 2 min X 2 plus X ya, intinya gak jauh beda ya sama ini. Nah ini tuh yang ini tadi kan kita menghasilkan ini tuh yang di kiri negatif 2 adalah negatif 5, tandanya adalah negatif. Sama halnya dengan yang di kanan 2, tandanya juga negatif. Maka agar nilai mutlak ini, maaf, yang ini itu yang dalamnya negatif, maka nilai X nya itu ada dua himpunan penyelesaian. Yang pertama semua bilangan yang ada di kiri 2 dan semua bilangan yang ada di kanan 2 teman-teman ya, atau X kurang dari negatif 2 X lebih besar dari 2. Nah ini himpunan penyelesaian untuk yang ini ya, X kurang dari 2 negatif 2 dan X kurang lebih besar dari 2. Oke, nah sekarang teman-teman pertimbangkan di sini kan ada 2 nilai ya. Nilai yang pertama yang ini, nilai yang kedua adalah yang ini. Dan saya akan hapus dulu nih. Berarti dari soal itu kita akan menemukan suatu kebenaran yang mungkin kita agak akan mencoba satu-satu gitu ya. Yang ini coba, yang ini coba. Jadi kita akan menentukan salah satunya yang benar yang mana gitu ya. Kalau misalkan kita memutuskan nilai mutlaknya yang ini teman-teman ya, maka 8 secara nilai dari 8 kurang 2X kuadratnya itu dia selalu positif ya teman-teman. Maka akibatnya kalau 8 dikurang 2X kuadrat selalu positif, yang ininya juga yang dalam akar yang di kanan pertidaksamaan lebih besar dari itu akan positif, yang dalamnya ya akan positif, dan ini memenuhi untuk suatu bilangan real teman-teman ya. Jadi boleh gitu ya untuk yang pertama. Tapi untuk yang kedua, yang bentuk kedua itu kita coba untuk ini kan 8 kurang 2X kuadrat itu kan negatif. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kan ini yang dalamnya kan negatif, dikalikan dengan negatif kan dia positif. Karena kan tadi sesuai perjanjian kita bahwa nilai mutlak itu adalah suatu hal atau suatu nilai yang selalu positif itu ya, atau 0. Nah kalau 8 kurang 2X nya itu negatif ya, kalau ininya kurang dari 0 atau negatif, maka ini akan berakibat ke akar yang ini, yang akar yang di kanan lebih dari ya, yang ini
Akibatnya akar dari negatif itu dia tak terdefinisi teman-teman ya, tak terdefinisi. Artinya sebenarnya ini terdefinisi di bilangan kompleks, cuman karena kita ruang lingkupnya itu di bilangan real, maka kita nggak akan ngebicarain itu ya teman-teman. Jadi ruang lingkup kita adalah bilangan real dan ini tidak boleh ya kalau di bilangan real. Maka yang kita harus kerjakan dan kita harus tentukan adalah nilai mutlak yang pertama ini teman-teman ya. Nah berarti kita punya satu dan kita nggak usah memikirkan bentuk yang kedua ini. Nah kita tinggal masukin aja yang ini menjadi 8, kita hilangkan gitu ya nilai mutlaknya, atau kita pakai yang ini nih, lebih besar dari akar 8 kurang 2e kuadrat ditambah 2. Oke. Nah karena ini semuanya positif, ini positif. Oh bentar ya, saya mungkin ini akan pindahkan ke kiri dulu. Ya ke kiri dulu. Ini berarti 8 kurangi 2 itu 6. Dari sini ya, ini 8 kurangi 2 nih, 6 dikurangi 2e kuadrat lebih besar dari akar 8 kurangi 2e kuadrat ya. Nah oke. Karena tadi ini itu positif ya, maka kita bisa mengkuadratkan kedua ruas ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah yang ini 6 dikurangi 2e kuadrat pangkat 2. Yang ini tetap tandanya karena yang kita akan bahas dulu ya bentar. Bilangan bulat positif atau bilangan real positif misalkan ya, 5 sama 2 gitu ya. Kan 5 kan lebih besar dari 2 ya. Kalau kita kuadratkan tandanya tetap ya, tandanya tetap dan ini benar. Kalau misalkan negatif 5 ya, negatif 5 itu kan kurang dari 2 ya. Kalau kita kuadratkan ternyata tandanya dibalik, karena ini secara tunggal bilangan ini lebih besar daripada ini ya. Tapi karena ada negatif berarti kurang dari. Kalau kita kuadratkan hasilnya akan berbeda gitu ya. Jadi ini kalau dikuadratkan akarnya menghilang ya. 8 kurang 2e kuadrat. Kita uraikan 36. Ini 6 kali 2 kali negatif 2 itu negatif 12 kali 2 negatif 24 ya. E kuadrat plus 4e pangkat 4 lebih besar dari 8 kurang 2e kuadrat. Sekarang kita urutkan 4e pangkat 4 yang paling besar pangkatnya ya. Yang ini negatif 24e, yang ini pindah ke kiri ya, jadi positif. Jadi negatif 22e kuadrat, yang ini pindah ke kiri jadi plus 28 lebih besar dari 0. Kita bagi kedua ruas dengan 2e pangkat 4 kurang 11e kuadrat plus 14 lebih besar dari 0. Ini kita coba untuk faktorkan teman-teman ya. Cara faktor ini mungkin bisa kalian pelajari di internet ya. Jadi saya mencoba untuk memfaktorkan yang awal dulu, yang ini ya, yang ini ya. Kita pasangkan dengan e kuadrat ya, karena ini kali ini adalah ini gitu ya. Nah kita coba untuk menyamakan hasil-hasil yang lain. Nah ini ada 14 ya, berarti yang 14 ini adalah suatu angka yang jika dikalikan itu akan menghasilkan 14 berapa aja ya. Salah satunya bilangan bulat adalah negatif 2 dan negatif 7. Kenapa negatif ya, karena di sini ada negatif juga teman-teman, jadi nanti akan selaras gitu ya. Mungkin di sini saya akan coba beri negatif 2 ya dan negatif 7.
dan kita akan coba cek sama gak dengan yang di atas ya. Ini 2x kuadrat, jadi ini 2x pangkat 4, yang di sini adalah ini ya, negatif 4x kuadrat, terus yang ini negatif 7x kuadrat, yang ini 14. Bener ya, yang ini ada 2 nih yang bener nih. Satu lagi kita tinggal jumlahin, dan bener ya yang ini yang menghasilkan ini. Nah berarti pemfaktorannya itu ada 2 ini ya, 2x kuadrat kurang 7 dan x kuadrat kurangi 2 lebih besar dari 0. Kita buat pembuat nolnya ya. Untuk ini yang sama dengan 0, maka x nya adalah plus minus akar 7/2. Satu lagi, x kuadrat kurang 2 sama dengan 0, maka x nya adalah plus minus akar 2. Nah sekarang karena kita tahu bahwa 7/2 itu adalah 3,5 ya, 3,5, kita coba untuk buat garis bilangan supaya kita nanti akan mengetahui himpunan penyelesaiannya. Dan kita tujuannya adalah dia nilainya positif ya, atau lebih besar dari 0. Nah ini 3,5 plus minus 3,5 plus minus akar 2 yang paling kecil kan negatif akar 3,5 ya. Yang kedua adalah negatif akar 2, yang ketiga adalah akar 2, yang keempat adalah akar 3,5. Sekarang kita cek satu-satu ya. Oh iya ya, tadi kan x nya itu adalah di antara negatif 2 kurang dari x kurang dari 2 ya. Dan kita tahu bahwa ini semua, ini kan negatif 2 kan pasti di kirinya ini, karena negatif 2 itu kan akar negatif dari akar 4 ya. Maka ini paling kiri, ini juga paling kiri ya 2. Maka ini memenuhi semua ya secara sanad awal. Nah kalau kita coba untuk ini misalkan 0 ya, ini coba uji coba gitu 0, kita masukin ke yang ini ya, maka ini hasilnya adalah 2 kali 0 kuadrat 0 kurangi 7, 0 kuadrat kurang 2 negatif 2, negatif 7 kali negatif 2 14. Ingat ini tandanya positif ya, dan benar ya tandanya ya. Berarti untuk himpunan penyelesaian di antara negatif 2 dan 2 akar 2 adalah benar ya. Nah sekarang kita coba untuk kita coba untuk oh iya ini teman-teman ya, salah satu triknya supaya kita nggak terlalu mencoba atau terlalu lama untuk menguji coba. Sebenarnya ada trik gampang yang mungkin kita bisa terapkan gitu ya dari kebanyakan soal, tapi beberapa juga mungkin nggak berlaku, tapi ini mungkin berlaku gitu ya. Biasanya dari suatu garis bilangan yang seperti ini tuh kita udah menentukan satu nilai yang kita udah uji coba, misalkan ini kan positif ya, maka kita bisa menentukan nilai-nilai dari interval yang lain gitu, dan hasilnya adalah selalu selang-seling. Tapi untuk beberapa kasusnya dan untuk kasus ini saya pastikan bahwa ini selang-seling gitu ya. Kalau ini positif berarti ini negatif teman-teman ya, ini juga pasti positif. Kalau di sini positif berarti di sini negatif, di sini positif. Nah berarti penyelesaiannya itu karena di sini menuntut dia positif ada 3, 1, 2, dan 3. Oke. Tapi teman-teman ya, tapi kalau dia di antara, pokoknya di antara ini negatif 2, misalkan ini x kurang dari negatif akar 3,5, kita coba masukin ke sini. Nah ya, ke yang 6 tadi. Nah ini coba kalian masukin ke sini si x nya, misalkan tadi kan negatif berapa, negatif 2 kurang dari x kurang dari negatif akar 3,5.
Coba kita masukin X-nya negatif akar 3. Karena kan negatif akar 3 itu ada di antara negatif 3,6 misalkan ya. 3,6. Benar enggak? Ya. Coba masukin ke sana, ini pasti hasilnya adalah 6 kurang 2 ini jadi positif. Ini akarnya hilang, 3,6. Ini 7,2, ini pasti negatif. Ya, negatif berapa? Negatif 6 kurang 7,2 itu negatif 1,2 ya. Yang kanan yang ini adalah akar dari 8 kurangi 2 kuadrat. Kuadratnya yang ini positif berarti 3,6 ya. 7,2 berarti 8 kurang 7,2 adalah 0,8. Ini tadi tandanya adalah lebih besar ya, lebih besar dari 0,8. Ini adalah sebuah kesalahan ya. Maka yang itu enggak memenuhi, yang positif ini dan ini juga memenuhi. Kalian juga bisa mengecek yang ini ya, lebih salah. Nah, berarti jawaban satu-satunya adalah yang ini ya, di antara negatif akar 2 dan akar 2 gitu ya. Di HP-nya adalah X, dimana X-nya itu nilainya adalah negatif akar 2 sampai akar 2 ya. Ini akar 2 sampai ini ya, jawabannya adalah A. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini, apabila ada pertanyaan, komentar, kritik dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.